Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang perkembangan asuransi syariah dan pandangan saya tentang asuransi syariah sendiri itu seperti apa. Oh ya, yang sebelumnya belum nonton video saya, perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Astuti, mahasiswa semester 5 di Institut Agama Islam Negeri Manado atau IAIN Manado, Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini, video atau tema kali ini kita akan bahas tentang Q&A gitu, ala-ala vlog kayak anak-anak ala milenial gitu. Tapi kali ini saya berterima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah dengan antusias memberikan pertanyaan di kolom komentar untuk lebih sharing lagi, saling lebih mengulik lagi bahasan-bahasan tentang asuransi syariah. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan kita mulai saja ya pembahasannya. Yang pertama ada pertanyaan dari teman saya yaitu Abdul Razak Oli. Dia bertanya tentang apakah ada strategi khusus yang dimiliki oleh perusahaan asuransi syariah dalam marketing mereka. Dia bertanya tentang apakah ada sih strategi khusus dalam pemasaran di dalam suatu perusahaan asuransi syariah. Saya akan menjawab bahwasannya pasti dalam setiap perusahaan-perusahaan terutama dalam dunia perbisnisan seperti ini, mereka karena banyak daya saing dengan perusahaan-perusahaan lainnya, tentunya mereka itu mempunyai trik-trik khusus, mempunyai marketing khusus dan teknik-teknik khusus yang agar senantiasa para nasabah atau nantinya peserta itu akhirnya mau dan bergabung di perusahaan asuransi syariah itu sendiri. Pasti ada strategi-strategi khusus dalam pemasaran atau marketing mereka yang digunakan di setiap perusahaan, bukan hanya pada perusahaan asuransi syariah. Dan tentunya pastinya ketika bertanya apakah ada, jawabannya pasti ada strategi khususnya itu. Terus ada pertanyaan yang kedua yaitu dari Rama Nur Hamidin. Dia bertanya, di kota saya belum ada yang namanya asuransi syariah. Bisa disebutkan tidak perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia ini letaknya di mana saja? Sebenarnya kalau mau pertanyaannya bahwasanya di kota mana saja yang ada perusahaan asuransi syariah ini, bahwasanya perusahaan asuransi syariah ini biasanya tergabung dari beberapa misalnya bisnis-bisnis yang tergabung, misalnya Astra dan lain sebagainya. Misalnya juga kalau misalnya contohnya saja, misalnya asuransi konvensional di dalam bank, misalnya mereka juga menggunakan atau bekerjasama juga dengan asuransi yang mereka katakan bahwasanya Bu, ini ada suatu program yang kami beri atau ini tentang Ibu bisa menggunakan asuransi di sini dan segala macam. Itu juga kan salah satu asuransi yang kecil, tapi tidak harus memang perusahaan atau segala macam, tetapi ada beberapa lembaga-lembaga atau suatu perusahaan yang mereka. Kita lanjut pada pertanyaan kedua dari saudara Rahmanur Hamidin. Pertanyaannya adalah, di kota saya belum ada yang namanya asuransi syariah. Bisa disebutkan tidak perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia itu letaknya di mana saja? Sebenarnya kalau ditanya tentang di kota mana saja, mungkin ada beberapa perusahaan asuransi syariah ini tidak berdiri, kayak ada yang namanya memang sudah ada yang unit dan juga ada memang pusatnya. Jadi ada perusahaan asuransi syariah yang dia memang sudah berdiri sendiri, berbasis syariah seluruhnya. Ada juga yang perusahaan asuransi syariah yang berdiri karena cabang dari atau unit dari asuransi syariah, asuransi konvensional gitu. Kalau untuk ditanya di kota mana saja, bahwasanya ada beberapa perusahaan atau perusahaan bukan cuma asuransi ya, mereka juga kayak misalnya bank dan segala macam, yaitu Astra misalnya, mereka membuka jasa-jasa perusahaan, jasa-jasa asuransi syariah ini. Jadi tidak berfokus pada di kota mana saja sih yang buka, itu tergantung di mana misalnya Anda di bank gitu, di bank syariah misalnya. Lalu
Anda ditawarkan produk tentang asuransi, jaminan asuransi syariah. Nah, itu juga termasuk tentang mereka bekerjasama dengan yang namanya asuransi syariah. Jadi ketika ditanya di kota mana itu tergantung ada program-program yang terletak pada beberapa perusahaan. Jadi tidak hanya langsung perusahaan asuransi syariah, tapi mungkin mereka lebih mengutamakan kayak misalnya dalam suatu bank dan segala macam ada program-program seperti itu, maka akan ada begitu. Seperti itu kira-kira jawabannya. Terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga dari saudara Zidane Ismail. Pertanyaannya adalah siapakah yang bertanggung jawab dalam perusahaan pemasaran produk di perusahaan asuransi syariah? Siapakah yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah mereka yang telah dipercayakan. Ada karyawan. Di sini begini, dalam suatu perusahaan pastinya ada beberapa lembaga-lembaga atau adanya lembaga atau beberapa struktur. Jadi misalnya sudah ada cabang-cabangnya sendiri, sudah ada penanggung jawabnya sendiri. Itu tentunya dalam suatu pemasaran adanya suatu agensi yang dalam suatu perusahaan asuransi syariah yang dipercayakan untuk memasarkan produk-produk mereka. Seperti jadi siapakah yang bertanggung jawab? Yang penanggung jawab adalah di bagian marketingnya atau disebut dengan agensi-agensi yang sudah ada di asuransi syariah tersebut. Kita lanjut pada pertanyaan yang keempat, yaitu dari saudari Faridawati Alulu. Bagaimana caranya agar lembaga asuransi syariah ini lebih dikenal oleh masyarakat? Tentunya ketika bertanya bagaimana sih caranya agar asuransi syariah ini bisa lebih dikenal lagi di masyarakat, tentunya peran agensi dalam bagian marketing ini sangat berperan sekali dalam dikenalkan agar nantinya asuransi syariah ini dikenal oleh para masyarakat begitu. Jadi agensi dan atau bidang marketingnya dalam perusahaan asuransi syariah itu yang benar-benar sangat-sangat berperan penting untuk asuransi syariah ini bisa dikenal di masyarakat. Kita lanjut pertanyaan kelima dari saudara Wiranto Paputungan. Apakah sama produk yang ada di asuransi syariah dan di asuransi konvensional? Jika ada perbedaan, maka perbedaan terletak di bagian mana? Sebenarnya pada dasarnya setiap perusahaan namanya perusahaan asuransi, produknya itu sebenarnya sama saja. Ada asuransi jiwa, asuransi umum, kesehatan dan segala macamnya. Hanya saja yang membedakannya itu letaknya di bagi hasil dan prinsip syariah serta prinsip konvensional yang umum. Mungkin itu ya untuk jawabannya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6, Susandra Mokoagau. Dia bertanya, bagaimana dari diri Anda sendiri, apakah nanti jika akan menggunakan jasa asuransi lebih memilih yang berbasis syariah atau konvensional? Sejauh ini karena saya belum pernah menggunakan jasa-jasa asuransi itu, mungkin nanti ketika memang ada di kota saya dan saya menemui tawaran menggunakan produk asuransi syariah atau produk asuransi konvensional, maka saya akan memilih tetap kalau bisa memilih yang asuransi syariah. Seperti itu. Kita lanjut pada pertanyaan ke-7. Pertanyaan dari saudari Nadila Lahabu. Pertanyaan adalah, menurut Anda yang lebih menguntungkan serta terpercaya jasa dari asuransi syariah atau konvensional? Setiap perusahaan mau dia syariah maupun konvensional pasti akan memberikan yang terbaik layanannya untuk para peserta atau nasabah mereka. Tidak akan mengecewakan dan selalu berusaha agar para peserta itu atau nasabah itu puas dengan jasa yang mereka tawarkan gitu. Jadi menurut saya dua-duanya juga pasti tetap terpercaya begitu. Tidak hanya asuransi syariah karena dia berbasis syariah, tidak. Konvensional juga pastinya tentu ingin memberikan yang terbaik begitu. Jadi dua-duanya menurut saya sangat-sangat bisa dipercaya gitu. Lanjut pertanyaan ke-8, yaitu oleh saudara Afifah Asrin.
Pertanyaannya adalah, bagaimana tindakan Anda jika suatu saat nanti tergabung dalam perusahaan asuransi syariah? Strategi atau ide apa yang akan Anda berikan agar asuransi syariah bisa dikenal di Indonesia? Jika saya misalnya nanti tergabung dalam suatu perusahaan asuransi syariah, dan itu juga saya termasuk di dalam bagian marketingnya, misalnya gitu. Pastinya dalam satu marketingnya itu saya menduduki di bagian itu, saya akan memberikan strategi dan ide yang luar biasa semampu saya, agar senantiasa bisa menarik perhatian para peserta akan bergabung di dan menggunakan jasa asuransi syariah. Strategi atau ide apa? Tentunya lebih sering memberikan workshop atau apa ya, workshop atau pemasaran-pemasaran produk langsung ke penyuluhan-penyuluhan ke para masyarakat, terutama para masyarakat yang senantiasa mungkin uh, membutuhkan tapi tetap di kalangan yang mereka bisa menggunakan asuransi syariah, disesuaikan dengan kebutuhan serta pendapatan mereka, atau juga bisa dari anak-anak kita sebagai mahasiswa ya, mahasiswa, agar kalau misalnya mahasiswa itu dapat informasi mengenai tentang asuransi syariah ini, produk-produk, mereka juga bisa menawarkan atau berbicara bincang-bincang dengan keluarga mereka dan mengajak keluarga mereka untuk senantiasa bisa mengenal atau menggunakan jasa dari asuransi syariah ini. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-9 dari saudara Purnama, bagaimana perkembangan asuransi syariah saat pandemi COVID-19 ini? Tidak dipungkiri, kita banyak mengetahui, banyak mendengar kabar bahwasanya segala aktivitas perusahaan, keuangan dan segala macamnya berkaitan dengan COVID-19 pastinya banyak sekali kerugian, banyak sekali penurunan, banyak sekali hal-hal yang senantiasa menurunkan pendapatan dan lain sebagainya macamnya. Tentunya apalagi asuransi syariah, perkembangannya juga terikut ya seperti itu. Lalu adalah kita masuk pada pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10 dari saudara Humaira Tawil. Pertanyaannya, sebagai mahasiswa apakah ada niatan dari diri Anda setelah lulus kuliah lalu bekerja di perusahaan asuransi syariah? Tergantung rezeki. Jika saya memang ditakdirkan dan mendapatkan rezeki untuk bisa bekerja di perusahaan asuransi syariah, mungkin saya tetap akan bekerja. Tetapi sejauh ini untuk masalah niat, saya belum ada kepikiran untuk mengapply nanti ketika lulus di perusahaan asuransi syariah. Tapi tidak tahu kedepannya seperti apa. Rezekinya Allah sudah atur, yang penting saat ini saya fokus kuliah, belajar, dan ketika nanti mengapply suatu pekerjaan di perusahaan itu jika menerima saya tidak akan kecewa dengan ilmu yang saya miliki dan skill yang saya miliki. Doakan saya teman-teman, semoga bisa menyelesaikan studi dengan baik dan dengan waktu yang tepat, dan tepat waktu maksudnya. Baik, udah 10 ya pertanyaan yang saya jawab. Mungkin jika masih kurang jelas dan segala macamnya, saya mohon maaf. Pengetahuan saya dan sharing saya cuma nanya sampai di segitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya juga berterima kasih sebelumnya, banyak-banyak berterima kasih lagi untuk teman-teman yang udah bertanya. Dan video ini masih termasuk dalam tugas mata kuliah asuransi syariah yang diampu oleh dosen saya yang saya sebut dengan hormat Bapak Adrian Dikasim. Kepada Bapak terima kasih telah memberikan tugas seperti ini, bahwasanya kami sebagai mahasiswi Bapak, terutama saya sendiri, bisa lebih apa ya, sudah lama untuk karena pandemi ini jarang untuk mengobrol secara langsung dengan uh, orang. Jadi kita harus salah satu alternatifnya adalah berbincang-bincang dan memberikan satu ilmu-ilmu yang kita punya dan sharing-sharing seperti ini melalui video-video atau tugas-tugas seperti ini. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih bagi yang sudah nonton sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat, dan jika ada salah-salah kata, mungkin ada kurang dalam ini dan itu, masih belum pro ibaratkan untuk pembuatan masalah video ini, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.